laki-laki berinisial M diamuk massa lantaran hendak mencuri mesin pompa di tambak ikan Desa Dolorejo, Kecamatan Tayu. Motif pembunuhan disertai mutilasi di kota Solo Sukoharjo terungkap karena dilatar belakangi oleh rasa sakit hati. Lansia berusia 71 tahun akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan uang yang ditabungnya selama puluhan tahun. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kasus pembunuhan disertai mutilasi yang jasadnya ditemukan di Solo dan Sukoharjo kini akhirnya terungkap. Lagi-lagi motif pembunuhan sadis ini dilatar belakangi lantaran rasa sakit hati. Inilah tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sukoharjo. Dua kaki tersangka terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas oleh petugas lantaran sempat melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Tersangka berhasil ditangkap usai polisi melakukan penyelidikan terkait temuan potongan tubuh di beberapa sungai yang ada di Sukoharjo dan Solo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat memimpin gelar perkara di Mapolres Sukoharjo pada Selasa siang 30 Mei 2023 menyampaikan bahwa tersangka ini merupakan rekan kerja korban di sebuah toko mebel yang ada di kawasan Sukoharjo. Kapolda juga menjelaskan bahwa korban ini sebelumnya dibunuh oleh tersangka dengan menggunakan sebuah linggis. Kemudian tubuh korban dimutilasi dan dibuang ke sejumlah sungai yang ada di beberapa wilayah di Solo dan Sukoharjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati dan ingin menguasai sepeda motor milik korban. Sedangkan tersangka Suyono mengaku bahwa dirinya nekat membunuh korban lantaran merasa sakit hati terkait urusan asmara, di mana kekasih korban sempat menolak saat akan dilamar oleh tersangka. Selain itu, tersangka juga merasa jengkel karena korban sempat membentak-bentak tersangka usai meminjam sepeda motor korban tanpa mengisi bensin. Dari hal inilah niatan jahat tersangka untuk menghabisi nyawa korban muncul. Korban yang saat itu tengah tidur di tempat kerjanya, tiba-tiba saja dipukul oleh tersangka dengan sebuah linggis. Korban pun akhirnya meninggal karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Merasa bingung karena kesulitan dalam membuang jasad korban, akhirnya tersangka meminjam sebilah pisau dari tetangganya yang berjualan sate kambing untuk memutilasi tubuh korban menjadi 6 bagian. Usai dimutilasi, kemudian tersangka membuang potongan tubuh korban di beberapa sungai yang ada di Solo dan Sukoharjo. Kepala sampai 3 kali dia sudah meninggal dan saya akan membawa keluar itu sulit. Karena sulit terus kamu potong-potong. Iya. Perasaannya jenengan apa saat motong dasi sikile tangannya, perasaanmu? Perasaan saya takut dan gemetar waktu itu memotong. Potong. Iya. Gemetar saya. Pokoknya kayak gitu. Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya tidak pernah melakukan kayak gitu. Tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong karena biar saya nggak ketahuan apa? Biar istilahnya menghilangkan jejak. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah linggis, pisau, ember, pakaian, sepeda motor, dan sebuah sofa yang terdapat bercak darah pada bagian bawah. Dari sini untuk menguatkan adanya bahwa benar korban atas nama Rohadi umur 70 tahun, kita lakukan tes DNA, yaitu kepada orang tua korban, di mana hasilnya benar dan match secara 70% yang bersangkutan adalah korban atas nama Rohadi. Kita lakukan dari olah TKP, kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi. Di situ mengarah kepada salah satu tersangka, yaitu atas nama
Suyono alias Yono. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di kota Semarang ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian tubuhnya. Polisi pun berhasil mengungkap kasus penganiayaan berujung maut dengan mengamankan para pelaku. Tidak hanya menjadi korban penganiayaan, namun juga menjadi korban aksi pencurian di saat dalam kondisi yang tidak berdaya. Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang pemuda bernama Rofi Teguh Prakoso, seorang warga Semarang Utara yang ditemukan di Jalan Raya Puri Anjasmoro, Semarang pada Minggu pagi. Diketahui jasad pria 27 tahun tersebut merupakan korban penganiayaan. Polisi berhasil menangkap kelima tersangka penganiayaan, berujung tewasnya korban. Para tersangka merupakan warga Semarang masing-masing bernama Doni Rianto, Bagas Saputro, Ganesha Eka Pradana, dan Nuri, serta Irfan. Selain mengamankan 5 tersangka pelaku penganiayaan, polisi juga menangkap 2 pelaku pencurian telepon genggam milik korban. Di saat korban sudah tidak berdaya akibat luka tusuk di bagian tubuhnya, kedua tersangka masing-masing bernama Muhammad Dedi Wicaksono dan Slamet Anugrah warga Semarang Barat. Peristiwa tersebut berawal saat korban dan rekannya hendak pulang ke rumah. Saat melintas di jalan arteri Yosudarso, korban meludah, tidak sengaja mengenai salah satu pengendara mobil yang melintas. Pelaku beserta 4 rekannya yang berada di mobil kemudian mengejar dan memepet hingga korban terjatuh. Oleh para tersangka, korban kemudian dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Diudahin ya, Pak? Kena mana? Kena manamu? Kena meripat, Pak. Terus? Kena mata, Pak. Kamu duduk depan, sebelah kiri? Ya. Oh, duduk depan, sebelah kiri, Pak. Kenapa kau tidak tangkis itu ludahnya? Terus pas kena ludah yang mau lakuin apa itu, Mas? Iso apa, Mas? Suruh kejar, Pak. Dalam kondisi kritis akibat luka tusuk, korban mengendarai sepeda motor sampai kawasan Puri Anjasmoro. Lokasi ditemukannya jasad korban. Di lokasi tersebut, korban mengalami aksi pencurian yang dilakukan oleh 2 pelaku. Penganiayaan terjadi di Tambak Loro. Pelakunya ada 5 orang di TKP Tambak Loro. Korban itu ditusuk perutnya, dilakukan penganiayaan menggunakan sajam. Kemudian dari TKP pertama, korban sepertinya diduga masih kuat. Kemudian menuju ke arah TKP kedua. Nah, di TKP kedua ini, di TKP diketemukannya mayat di dalam got itu juga korban masih mengalami kejahatan. Ada 2 tersangka yang menghampiri, kemudian bukannya memberikan pertolongan kepada korban, namun kemudian 2 tersangka ini melakukan pencurian terhadap properti. Sebelumnya jasad seorang pria di Selokan ditemukan Satpam Puri Niaga Center pada Minggu pagi. Curiga adanya motor yang terparkir di tepi jalan, Satpam tersebut lantas mendatangi lokasi dan menemukan korban dalam kondisi mengapung. Atas perbuatannya, 5 pelaku penganiayaan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya dijerat pasal berlapis, yakni pasal 363 tentang pencurian dan pasal 531 tentang membiarkan orang dalam kondisi butuh pertolongan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri mesin pompa di tambak ikan dan udang yang berada di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Seorang laki-laki berinisial M diamuk massa hingga luka-luka. Pencurian ini diduga sudah terjadi 10 kali sejak bulan Ramadan lalu. Inilah video yang menghebohkan jagat maya. Laki-laki berinisial M digelandang warga dari tambak ikan dan udang di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, menuju ke Balai Desa Dororejo.
M kedapatan hendak mencuri mesin pompa air milik warga yang berada di lokasi tambak. M melancarkan aksinya pada Senin 29 Mei lalu yang hendak mengambil mesin pompa air 3 dip yang ditaksir seharga 1,5 juta rupiah. Akibat aksinya tersebut, kemarahan warga tak terhindarkan. M mendapati ragam amuk warga hingga luka-luka. Karsito selaku korban mengungkapkan, kejadian pencurian pompa ini sudah 10 kali terjadi pada bulan puasa lalu. Namun belum ada warga yang melapor ke pihak kepolisian. Mungkin kurang lebihnya 10 kali. 10 kali, Pak. Itu pelaku sama atau beda, Pak? Itu? Ya nggak tahu, kan itu tiap hari, 3 hari sekali. Ya di di Kaligawe, Borejo, sama Wiroto. Ya selama 10 hari, sesasi ya, 1 bulan baru kali ini. Sementara itu, Kapolsek Tayu Ibtu Aris Pristianto mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan dari Kepala Desa Dororejo sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat bahwa di desanya terdapat aksi pencurian. Pihaknya langsung menuju ke balai desa dan mengamankan M dari serbuan amuk warga. Selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa mesin pompa air. Ada terduga pelaku tindak pidana pencurian pompa mesin tambak ya, yang ditangkap atau mungkin diamankan oleh warga. Kami langsung ke sana ke TKP, kemudian kami amankan terduga pelaku dari balai desa, karena sudah dibawa ke balai desa. Kemudian karena ada luka ya dari terduga pelaku ini, saat ini terduga pelaku kami bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan observasi. Kini M dibawa ke Keluarga Sehat Hospital di Kecamatan Tayu untuk dilakukan perawatan. Pihaknya menambahkan bahwa M merupakan warga desa Pasujan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Hingga kini proses hukum masih terus berjalan dan pihak kepolisian masih dalam tahap pengumpulan data dari saksi-saksi. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Bedah opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300
Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. SMK BTB Juwana atau SMK Bina Tunas Bakti Juwana yang mempunyai semboyan benar, keker, pintar dan mempunyai visi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kini bekerja sama dengan Astra Group ini, mengajak Lingkar TV untuk menilik fasilitas dan sarana belajar mengajar setiap harinya. Lingkar TV mengunjungi SMK Bina Tunas Bakti Juwana yang terletak di Jalan Sunan Ngerang nomor 109 Juwana, Kebun Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dalam kunjungan kali ini, Lingkar TV diajak berkeliling melihat sarana dan prasarana serta fasilitas belajar mengajar setiap harinya, seperti ruang kelas atau jurusan, ruang podcast, serta desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Sementara itu di SMK BTB Juwana Unit 2 memiliki beberapa jurusan di dalamnya, seperti teknik permesinan dan teknik kendaraan ringan, serta memiliki binaan safety riding Honda. Dalam keseharian SMK BTB Juwana diberikan job yang mana siswa harus menghasilkan suatu produk yang seringkali dipesan oleh beberapa perusahaan. Selain memiliki jurusan dan program yang unggul, SMK BTB Juwana juga mendidik siswa-siswanya untuk memiliki karakter dan akhlak yang baik. Hal ini dapat terlihat dari para siswa meminta berjabat tangan dan mencium tangan orang yang lebih tua, sebagai wujud sopan santun mereka. Para siswa juga dibiasakan untuk menuntun motor mereka saat berada di area sekolah, agar tidak mengganggu aktivitas warga sekolah yang lain. Dalam hal ini, SMK BTB Juwana terus berupaya untuk mewujudkan slogan mereka, SMK Bisa, SMK Hebat. Musli selaku Kepala Sekolah SMK BTB Juwana mengatakan, SMK BTB merupakan SMK yang berani terjun ke masyarakat langsung. Lantaran SMK BTB juga sudah memfasilitasi dengan memberi job perusahaan kepada para siswanya, serta telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Untuk ujiannya adalah public speaking. Dia menjelaskan apa yang dilakukan proyeknya, ditampilkan
PowerPoint. Di situ guru berkelompok untuk menilai presentasi dia. KPTP sendiri ini kebanyakan diserap di mana? Di industri, terutama adalah Astra Group. Kita bersama dengan mereka dan mereka juga support kita. Jadi binaan Astra Honda Motor jurusan TBSM, binaan Astra Dasis Motor jurusan TKR, tidak ringan. PT Dinso Indonesia dengan TI, Panasonic dengan TI. Kalau fasilitas yang diberikan untuk siswa ini apa aja, Pak? Kalau kita adalah dalam bentuk job di mana siswa harus menghasilkan produk. Contoh aja di DPIB arsitektur itu dengan PT JIM, PT Arponin, itu produk-produk kita sudah dipesan mereka. Contoh aja, Pak, saya butuh gambar perusahaan ini, membuat layoutnya sampai perencanaan RAB-nya diserahkan ke sekolah. Pihaknya juga mengatakan para siswa didikan SMK PTB Juwana ini seringkali dipekerjakan oleh berbagai industri, terutama di Astra Group yang hingga kini masih bekerja sama dengan SMK PTB Juwana. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar sosialisasi dan kampanye gempur rokok ilegal yang diselenggarakan di lingkungan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada Senin 30 Mei 2023. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal yang marak di tengah kenaikan cukai yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait ketentuan cukai, pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar sosialisasi dan kampanye gempur rokok ilegal yang diselenggarakan di lingkungan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Dalam hal ini, Pemkab Pati menggandeng Bea Cukai tipe Madya Kudus untuk menjelaskan mengenai cukai ilegal yang beredar di masyarakat. Lewat sosialisasi ini, Bea Cukai tipe Madya Kudus dan pemerintah Kabupaten Pati mengajak masyarakat, instansi pemerintahan, dan perangkat desa serta Babinsa dan Babin Kamtipmas yang hadir dalam sosialisasi ini untuk dapat bersinergi memberantas dalam hal ini peredaran rokok ilegal. Darian Ismunizar selaku perwakilan dari Bea Cukai tipe Madya Kudus menjelaskan kepada para peserta sosialisasi bahwa rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya izin cukai, di mana cukai merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat. Pihaknya menegaskan dengan adanya rokok ilegal yang beredar luas di masyarakat akan membuat pendapatan negara menurun. Sedangkan uang dari pendapatan negara sendiri juga nantinya akan kembali ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pembangunan dan aspek lainnya. Darian juga menyebut gempur rokok ilegal ini akan terus digemakan oleh Bea Cukai dan pemerintah setempat dengan harapan dapat menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH-CHT. Ini salah satu program yang dicanangkan oleh Kabupaten Pati ya, dan merupakan realisasi atau implementasi dari dana bagi hasil cukai. Yang salah satunya itu 10% merupakan penegakan hukum, di mana penegakan hukum itu terbagi menjadi dua, salah satunya itu pengumpulan informasi, dan satunya lagi itu sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Dan ini merupakan program hasil realisasi dari dana bagi hasil cukai, memang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk sosialisasi ketentuan cukai di beberapa kecamatan di Kota Pati, dan ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun seperti itu. Ya, harapannya ke depannya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Kudus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pati di berbagai kecamatan di Kota Pati, harapan kami dapat menekan peredaran masyarakat dan menyadarkan masyarakat akan maraknya peredaran rokok ilegal dan bahayanya mengonsumsi rokok ilegal seperti itu, Pak.
Sementara itu Wahyu Buryanto selaku Camat Trangkil menyambut baik adanya gelaran sosialisasi di wilayah pemerintahannya tersebut. Pihaknya juga berterima kasih karena telah memilih Trangkil sebagai lokasi sosialisasi. Meskipun bukan berarti di Kecamatan Trangkil marak rokok ilegal, namun hal ini justru sebagai upaya untuk mencegah peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat. Komisi C DPRD Pati Sutikno juga turut hadir dalam kesempatan kali ini. Pihaknya menyebut sosialisasi ini merupakan langkah yang penting yang harus rutin dilakukan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di desa dan di perbatasan. Pihaknya juga turut mengimbau untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang untuk turut serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif dari peredaran rokok ilegal. Ya, kami selaku anggota DPRD sangat mendukung sekali mengenai gempur sosialisasi gempur rokok ilegal ini, karena memang peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap pendapatan negara kaitannya dengan dana hasil cukainya itu, yang otomatis dana hasil cukai itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui bidang kesehatan dan melalui kesejahteraan sosial. Saya kira itu kami mendukung sekali. Untuk dana DCPHT itu kan sudah diatur dari Kementerian Keuangan. Jadi penggunaannya, walaupun pemerintah daerah menerima apa yang dari pusat kaitannya dengan 10% untuk penegakan hukum, kemudian yang 50% untuk kesehatan, yang 40% untuk kesehatan, itu kan sudah ada job-job tersendiri, sehingga kita tidak bisa menggunakan, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan kalau tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi sudah ada job deskripsinya masing-masing. Ya, sudah ada aturannya. Hal senada juga disampaikan oleh Ratri Wijayanto selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Pihaknya berharap dari sosialisasi ini nantinya dapat diketuk tularkan kepada masyarakat luas untuk mengenal ciri-ciri rokok ilegal serta upaya memberantasnya. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat, jika menemui peredaran rokok ilegal, masyarakat tak perlu takut dan dapat langsung menghubungi pemerintah desa setempat, aparat kepolisian, Satpol PP, maupun langsung menghubungi Bea Cukai yang dapat diakses melalui media sosial maupun telepon. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran rokok ilegal tidak semakin meluas dan masyarakat dapat turut andil dalam memberantas rokok ilegal. Di Trangkil, Pak? Jadi memang di Trangkil itu ada satu spot di salah satu desa yang memang di sana berdiri pabrik rokok di sana ya. Jadi ada salah satu pabrik rokok yang memang berdiri di sana dan ada tenaga kerja yang berkecimpung di dalamnya, sehingga kami pikir di sana itu menjadi suatu wilayah yang tepat untuk kita berikan informasi tentang bahaya peredaran rokok ilegal. Jadi harapan kami di Kabupaten Pati, peredaran rokok ilegal itu bisa ditekan seminimal mungkin bisa di angka 0%, sehingga setidaknya kita bisa membantu mengamankan pendapatan negara dari sektor penerimaan cukai rokok. Pihaknya menambahkan dengan adanya bea cukai saat ini yang mencapai 10% dari sebelumnya, diharapkan tak membuat masyarakat lengah dan beralih ke rokok ilegal. Dengan gempur rokok ilegal ini, pihaknya berharap mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal, serta dapat menaikkan DBH-CHT di Kabupaten Pati agar peruntukannya bisa lebih luas dan menaikkan pendapatan negara. Dari Pati, Galuh Sekar, Untung Sofa melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore
hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 2 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Panyutowo, Kecamatan Duku Seti akhirnya dilantik setelah mengalami kekosongan beberapa waktu pada Selasa 29 Mei 2023 siang. Kekosongan ini sempat mengancam gagalnya pemilihan pergantian antar waktu atau PAW Kades Panyutowo. Camat Duku Seti Agus Sunarko mengaku lega dengan dilantiknya 2 anggota DPD yang baru. Hal ini lantaran jika kekosongan tersebut tak segera diisi,
maka Pilkades antar waktu atau PAW Banyutowo yang dijadwalkan diselenggarakan pada 18 Juni 2023 mendatang terancam ditunda. Hal itu menyusul pada 24 Mei 2023 lalu, Surat PJ Bupati Pati dengan nomor 141/2026 perihal pelaksanaan pemilihan Kades antar waktu atau PAW, di mana dalam poin yang kedua menyebutkan bahwa Desa Banyutowo Kecamatan Dukuseti dapat melanjutkan tahapan Pilkades antar waktu setelah proses PAW anggota BPD Desa Banyutowo selesai dilaksanakan. Kepada panitia yang telah terbentuk, Aksun meminta untuk melanjutkan proses PAW Kades Banyutowo. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, baik dari BPD maupun pihak lain. Hari ini, alhamdulillah, Desa Banyutowo telah melakukan peresmian dan pengambilan sumpah janji anggota BPD yang terpilih antar waktu tahun 2023 sebanyak 2 orang. Dengan adanya peresmian dan pengambilan sumpah janji ini, sudah barang tentu tahapan pelaksanaan Pilkades antar waktu yang kemarin sempat kita jeda ini bisa dilanjutkan kembali. Hal ini semata-mata karena kita ingin mematuhi dan menjalankan perintah dari Pak Bupati yang tertuang di dalam surat Bupati tanggal 24 Mei 2023 kemarin. Dengan adanya peresmian ini, maka ketua panitia beserta anggotanya bisa langsung melanjutkan tahapan Pilkades antar waktu yang telah dijadwalkan kemarin. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati Pati, Bapak PJ Bupati, itu pada tanggal 18 Juli 2023 akan diselenggarakan musyawarah desa dalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu. Diketahui Sri Mulyati dan Dwi Jigni dilantik menjadi PAW anggota BPD Banyutowo, menggantikan Wahyu Agus Setiawan dan Syaifur Rohman. Keduanya mundur setelah terpilih menjadi perangkat desa pada tahun lalu. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Tekankan perlindungan bagi saksi dan korban, Badan Pengawas Pemilu gelar sosialisasi peraturan Bawaslu dan produk non-hukum Bawaslu bertajuk Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku dan Korban. Gelar acara sosialisasi peraturan Bawaslu dan produk non-hukum Bawaslu bertajuk Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu serta Perlindungan Hukum bagi Pelaku dan Korban. Badan Pengawas Pemilihan Umum berupaya menekan pelanggaran pemilu bagi masyarakat di Kabupaten Pati. Agenda ini digelar 30 Mei 2023 pagi tadi dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten di bidangnya. Ahmadi selaku Ketua Bawaslu Pati mengungkapkan, pada agenda ini turut mengundang para perwakilan partai politik, serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini lantaran nantinya akan digelar perhelatan yang sangat rawan pelanggaran. Pihaknya pun menekankan pentingnya acara ini dengan menggandeng berbagai pihak. Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat maupun stakeholder terkait, sehingga ragam permasalahan jelang pemilu dapat ditekan, lantaran ketika tak segera tuntas, maka akan berimbas pada stabilitas masyarakatnya. Hingga kini pihaknya mengaku belum menerima adanya aduan ataupun laporan pelanggaran secara formal. Laporan sampai hari ini kalau yang bersifat formal belum ada, Mas, tapi yang tadi yang bersifat informal, mau lapor tapi tertangani akhirnya tidak jadi, hanya satu. Sementara itu, salah satu pemateri dari Universitas 11 Maret, Sani Umul Firdaus, mengungkapkan bahwa pihaknya menekankan keikutsertaan masyarakat penting dalam menegakkan pemilu yang berintegritas, dimulai dari turun tangannya masyarakat dalam upaya melaporkan praktik-praktik yang mencederai pemilu kepada Bawaslu. Bawaslu itu adalah satu lembaga sebagai kanal pintu masuk dari setiap pelanggaran, pelaporan yang berkaitan dengan pemilu. Jadi pintunya masuk semuanya ke Bawaslu. Baru Bawaslu nanti akan
melakukan analisis dan mendeliver ke lembaga-lembaga terkait dengan pelanggaran itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada hal-hal yang dianggap mencederai pemilu, ada perlindungan untuk mereka. Itu sebenarnya undang-undangnya ada. Maka kita tinggal melihat apa yang dilakukan oleh Bawaslu, itu melakukan kerjasama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi terkait dengan pelaporan pelanggaran pemilu. Pihaknya menambahkan para saksi maupun korban tak perlu takut untuk melapor. Pasalnya dari Bawaslu nantinya akan memberikan perlindungan. Dalam hal ini masyarakat luas pun dapat mengadukan ke Bawaslu pada level manapun ketika menemui praktik-praktik yang mencederai pemilu. Untuk diketahui, mekanisme pelaporan juga telah tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 hingga Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019. Pemirsa, seorang lansia pedagang ikan lesehan di Pasar Brebes, Jawa Tengah tahun ini akan menunaikan ibadah Haji Plus. Pedagang ini mengaku memilih Haji Plus lantaran daftar tunggu tidak terlalu lama, mengingat usianya sudah lanjut. Rakudin, warga desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan di pinggir jalan kompleks pasar. Ia menjajakan dagangannya secara lesehan dan ikan yang dijual juga tidak banyak. Ia mulai berdagang pada waktu subuh dan pulang menjelang duhur. Serta dari hasil dagangannya ini, Rakudin berhasil mengumpulkan uang hingga jumlahnya cukup banyak. Dari tabungannya tersebut, Rakudin berniat menunaikan rukun Islam kelima, yaitu berhaji ke Tanah Suci Mekah. Perjuangannya selama puluhan tahun berdagang dan mengumpulkan uang menghantarkan Rakudin hingga memberanikan dirinya untuk mendaftar haji. Sekitar tahun 2015 saat usianya mencapai 66 tahun, Rakudin mendatangi kantor Kemenak Brebes untuk mendaftar haji reguler. Namun lantaran daftar tunggu haji reguler ketika itu mencapai 16 tahun, Rakudin pun urung mendaftar haji reguler tersebut. Lansia berusia 71 tahun ini tak patah arang demi bisa menunaikan ibadah haji. Ia ingin sebelum ajal menjemput dapat menjalankan rukun Islam kelima. Ia pun lantas mencari Biro Haji Plus untuk mencari informasi biaya dan daftar tunggu. Walaupun ia sempat batal mendaftar haji reguler, Rakudin kini akhirnya bisa mendaftar Haji Plus. Rakudin menyadari ongkos Haji Plus bisa mencapai hampir 5 kali lipat dari haji reguler. Namun meski sebagai pedagang kecil, Rakudin telah menyanggupinya. 200 juta. Seluruhnya berapa? Nun. Sak kabehan pira kabehan? Kabehannya pada 300-an. 300 juta. Iya. Oke. Itu hasil duit nabung Pak Haji? Iya, nabung. Nabung ya. Terus ya? Iya. Senang mau Haji, senang Pak Haji? Senang. Sebelumnya Rakudin sempat direncanakan akan diberangkatkan pada tahun 2020 lalu. Namun hal tersebut batal lantaran pandemi COVID-19, sehingga baru pada tahun ini ia akhirnya bisa diberangkatkan. Umurnya 16 tahun, dia memperkirakan usianya tidak nyampe menurut hitungan dia, barangkali saya tidak nyampe, saya daftar haji khusus. Haji khusus dia mestinya masa tunggu 5 tahun. Dia daftar 2015, akan kami berangkatkan estimasi 2020. Cuman 2020 ada COVID, selama 2 tahun tidak ada penyelenggaraan haji. Kemudian mestinya tahun 2022 dia berangkat, cuman terkena peraturan pemerintah batas usia 65 tidak bisa berangkat tahun kemarin. Rencananya Rakudin akan diberangkatkan pada 20 Juni mendatang, berangkat dari Jakarta menuju Tanah Suci Mekah dan akan berada di sana selama 29 hari lamanya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.